Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mengawali hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersama membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh kembali beraktivitas. Sebelum kami memulai dengan semuanya itu ya Bapa, kami juga datang ke hadapan-Mu, mohon pimpinan dan pertolongan-Mu di saat kami bersama akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat memahaminya, sehingga dalam hidup kami juga kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-25, pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 35. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita selalu diingatkan bahwa motivasi dalam mengikut Yesus itu bisa bermacam-macam. Dan itu sudah terjadi memang sejak zaman Yesus sampai hari ini. Karena itu kita diajak untuk berhati-hati dengan motivasi dari pengikutan kita. Saudara, sejak Yesus muncul dan mulai dengan pelayanannya, sudah banyak yang tertarik dengan apa yang Dia katakan dan Dia lakukan. Kita ingat waktu kemunculan pertama kali pada umur 12 tahun. Dikatakan Yesus ditemukan di bait Allah dan sedang mendengarkan dan bertanya kepada alim ulama. Ya, Lukas 2 ayat 46. Dan itu semua membuat orang heran akan kecerdasannya. Dan terus sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, orang banyak mengikutinya dan kedatangannya selalu dinanti-nantikan. Itu juga terlihat dari bagian Alkitab yang kita baca hari ini, di mana ini terjadi setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Diawali dengan pertanyaan orang banyak atau yang mengikut Yesus, di mana memperlihatkan kalau mereka sedang menantikan atau mencari Yesus. "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?"
Saudara-saudara, Tuhan Yesus memang seringkali tidak menjawab seperti yang mereka tanyakan, tetapi dia mengatakan sebuah kebenaran. Sebuah pernyataan yang dapat Yesus lihat jauh dari sekedar sebuah pertanyaan. Tapi Yesus melihat alasan atau motivasi dari pertanyaan itu. Bahwa mereka bukan mencari untuk mendengarkan ajaran dan percaya kepadanya, melainkan mereka melihat bagaimana Yesus membuat keajaiban atau mujizat dalam memberi makan 5.000 orang dan masih banyak tersisa. Dan mereka mencari Yesus supaya mereka terus dicukupi dengan roti yang mengenyangkan secara jasmani itu. Kalau sekarang seringkali dikatakan mengikut Yesus hanya supaya mendapat berkat terus-menerus. Orang banyak ini tidak mencari Mesias yang bisa mengenyangkan secara rohani atau iman. Tetapi yang mereka cari adalah yang mengenyangkan perut. Pencarian yang seperti ini bersifat dangkal. Karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan bahwa bukan itu yang penting dalam mencari Tuhan. Yang penting adalah mencari yang bersifat kekal, bukan yang sementara. Dan bekerja yang Yesus maksud tentu juga bukan bekerja yang hanya menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari. Itu memang perlu. Tetapi bekerja di sini adalah lebih pada sesuatu yang berlandaskan iman atau ekspresi dari iman. Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk beralih dari pemikiran tentang roti dalam pengertian yang fisik pada pemikiran tentang kehadiran dan pribadi Yesus yang nyata. Ayat 35 jelas mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Datang dan percaya. Saudara-saudara, saudara dan saya percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, si pemberi hidup kekal. Tapi apa kemudian? Bagaimana dengan motivasi kita dalam mengikut Yesus? Jika motivasi kita dalam mengikut Yesus hanyalah supaya senantiasa mendapat berkat-Nya dalam pemahaman jasmani, itu keliru. Karena hari ini firman Tuhan mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dan Dia sendiri mengatakan, datanglah dan percayalah. Artinya, bagi kita, hidupilah imanmu dalam kehidupan yang kita jalani. Hidupilah apa yang Yesus ajarkan melalui firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah percaya kepada Yesus yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ketika kembali kami diingatkan bahwa di dalam menjalani hidup ini, dalam kami percaya kepadamu, bukan hanya kami menginginkan berkat-berkat dan berkat yang dari-Mu saja. Berkat-Mu sungguh kami perlukan, tapi lebih dari itu ya Bapa, biarlah kami juga boleh menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami dapat menghidupi iman kami dalam perjalanan hidup yang Kau percayakan ini. Sehingga melalui semua itu ya Bapa, kami boleh dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, bimbing, pimpin, dan tolonglah kami, supaya kami dapat menjalani semua itu dalam hidup yang Kau berikan pada kami. Sebentar, kami juga akan memulai dengan segala tugas tanggung jawab kami, dengan segala rencana kami. Kami mau percayakan di dalam pimpinan-Mu saja, hingga kami dapat menjalani semuanya dengan baik dan benar sebagaimana yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidupan kami,
Permohonan kami dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.